Assalamualaikum. Jumpa lagi deh di channelku, channel Miswari Corin Center. Kali ini aku akan membagi tips dan trik cara berdandan sendiri ya, bersanggul sendiri. Karena kebetulan aku dulu pemenang Ngadi Saliruk Ngadi Busono. Nih, Selamat datang di YouTube channelnya Miswari Corin Center guys. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe guys. kebetulan ini kan hari 21 Kartini, jadi aku dan Ibu Ade Tarigan diminta untuk mengisi acara di RBTV ya, dialog seputar Kartini, tokoh Kartini Rafflesia gitu. Kita diminta untuk menggunakan sanggul, busana kebaya ya dengan sanggul itu. Nah ini saya akan bersanggul sendiri dan nanti juga saya akan menyanggul Ade Tarigan juga, Ade Wehelmi. Jadi sekarang saya sebelum Ade datang saya dandan dulu gitu. Nih boleh deh Anda lihat bagaimana cara saya berdandan, dandan yang praktis. Jadi kita nggak perlu ke salon ya, karena memang saya dulu orang salon gitu. Kebetulan saya dulu pemenang Ngadi Saringo Ngadi Busono nasional ya, versinya Mustika Ratu gitu. Saya termasuk salah satu nominasi pemenang gitu. Jadi kalau untuk berdandan dan berbusana sendiri saya sudah sangat mumpuni gitu. Karena dulu juga saya punya salon gitu, punya salon Korean ya gitu. Jadi saya juga mahir yang kecantikan gitu. Nah, pada waktu itu Korean masih kecil ya, Mukti belum. Pada waktu itu saya sudah masuk dalam buku top kecantikan Indonesia. Itu adalah dari seluruh Indonesia orang-orang yang lahir Korin sama Presti masih kecil-kecil. Itu saya sudah meraih berbagai prestasi nasional di bidang kecantikan gitu. Saya udah balik istana gitu. Jadi tahun-tahun 80-an ya. Pada tahun-tahun segitu saya sudah banyak mendapat penghargaan nasional di bidang kecantikan, dan saya mendapat 21 Kartini Indonesia ya. Saya mendapat penitip emas gitu. Nah, saya udah mahir. Setiap tanggal 21 April saya berdandan ala Kartini karena untuk membangkitkan semangat Kartini pada diri saya. Jadi biar semangat Kartini itu selalu memotivasi saya gitu untuk berbuat seperti apa yang dia lakukan sesuai dengan zamannya gitu. Saya sampai saat ini saya masih tergabung menjadi anggota IKAPRI, Ikatan Kartini Profesional Indonesia. Dulu setiap saat kita pakai dandan, apalagi saya sebagai dharma wanita ya, dan ibu-ibu dharma wanita tuh setiap saat pakai kebaya, pakai dandan. Salon saya itu rame. Salon saya memang terkenal dengan sanggulnya gitu. Dan anak-anak binaan saya gitu, asisten-asisten saya pinter semua nyanggulnya. Jadi kita punya pelanggan itu ya, ibu-ibu pejabat ya gitu, ibu bupati, gubernur, ibu bupati itu pada sanggulan dengan kita gitu, dengan asisten saya dulu Mbak Wati, Mbak Mike, mereka terampil semua gitu. Ya itu sanggulnya, karena memang saya bina untuk kemampuan nyanggulnya gitu, karena tidak semua salon loh bisa nyanggul gitu, dan tidak semua orang salon bisa sanggul sendiri. Nah kita tarik arah rambut kita ke belakang ya gitu. Nah kemudian kalau kita mau songgar, kita langsung songgarin gitu, kita langsung tarik itu pinggir atau cupingnya gitu. Tapi kita minta bantuan sama jepit bebek gitu, jepit bebek yang membentuk gitu ya gitu. Nah sekarang jepit biasa dulu untuk menyatukan rambut-rambut yang berserakan itu rambut saya kan berserakan, jadi disatuin dulu gitu. Kita tarik dulu ke belakang gitu ya. Nah tapi kita nariknya jangan ditekan gitu, nah harus diambangkan. Nah kalau kita mau pakai sunggarnya kita langsung bentuk gitu, kita harus langsung bentuk gitu. Nah kita minta bantuan dengan jepit bebek ya, jepit bebek. Kalau dulu gitu asisten saya yang paling ini Mbak Wati sekarang buka salon di Ketahun ya. Oh itu bagus bener ininya tuh, sanggulnya itu. Nah, saya belajar sanggul itu udah banyak sekali ya, termasuk saya dulu dengan perias keraton ya. Saya belajar ini kemanten Jawa dan sanggulan Jawa ini dengan perias keraton Jogja dan Solo, Ibu FJ In gitu.
Kita nggak perlu menggunakan banyak jepit ya. Kan kalau orang tuh sampai banyak bener, nggak usah terlalu banyak jepit gitu. Secukupnya aja gitu. Nah, tuh kita kasih jepitan kiri kanan tengah gitu. Nanti kita minta bantuan dengan jepit bebek gitu. Sekarang ini ya karena sudah nggak musim lagi ya, orang sekarang kan pada pakai jilbab ya gitu. Jadi jarang sekali, mungkin orang-orang salon banyak yang nggak bisa nyanggul lagi gitu karena sudah nggak model lagi gitu. Nah ini karena sudah diprogramkan aja kita pakai ini kebaya ya, kita harus sanggulan gitu. Nah, nanti rencananya mau saya tutup pakai selendang gitu. Dia sudah rapi tapi masih ada kurang rapi, nggak apa-apa kita bongkar lagi gitu. Nah tuh lihat, emang nggak semua orang nggak bisa, benar nggak semua orang bisa. Kalau semua orang bisa ya sendiri nggak laku lah salon pada saat itu gitu. Kalau salon saya dulu, aduh, kalau mau ini ada hari-hari besar itu antri dan harus booking. Kalau orang mau wisuda memang harus booking dulu, kalau nggak booking nggak kebagian gitu. Dan anak-anak binaan saya gitu udah langsung kumpul itu untuk ini, untuk nyanggul. Jadi sekarang anak-anak binaan saya sudah pada punya salon semua ya. Itu si Mike di Jakarta, si Mbak Wati, si Narti, si Ida, aduh banyak deh pokoknya. Saya merasa sudah berhasil gitu. Saya sudah banyak menciptakan wirausaha yang sukses gitu. Mereka sukses dari sampai ke Bali, sampai di Jawa, di Kulon Progo, di Ponorogo, ada semua. Saya mulai dengan karir saya di kecantikan itu tahun-tahun 80-an ya gitu. Nah kemudian sampai tahun 2006, nah setelah anak saya selesai, saya berhenti bersalon dan saya serahkan ke adik saya Sherly Jidin ya. Nah itu penerusnya gitu. Kemudian saya beralih ke Corin Center. Di Corin Center ini pelayanan jasanya nggak ada salon, tapi pelatihannya ada. Adik saya Sherly Jidin itu sudah sangat berkembang salonnya, usaha rias kemantennya gitu. Itu dia mandiri ya, dia juga single parent ya, ngidupin anak 3 gitu. Nah alhamdulillah gitu, dengan kemampuan skillnya ya, dengan kemampuan keterampilannya, dia bisa mandiri gitu ya, enak hidupnya gitu. Nah, jadi memang hidup itu memang perlu banyak keterampilan. Kalau kita banyak keterampilan semuanya gampang, semuanya jadi mudah melakukannya. Coba kalau saya nggak terampil bersanggul sendiri, pasti saya akan anggap sulit. Tapi kan bagi saya kan nggak, biasa aja, baik aja gitu. Pada tahun 2006 setelah anak saya Corin selesai psikologinya di UGM, nah psikologinya, dan berkolaborasilah dengan kemampuan pengembangan diri saya gitu. Karena saya sebagai alumni John Robert Power, saya punya ilmu pengembangan kepribadian, jadi saya memang lebih tertarik ke pengembangan sumber daya manusia gitu, karena ini menantang ya gitu. Di Bengkulu belum ada gitu, itulah yang saya harapkan bisa berkembang. Kalau salon sudah kayak jamur di musim hujan, jadi udah banyak sekali. Jadi saya pikir salon bisa yang lain, yang cukup yang punya skill salon aja. Kebetulan saya punya skill lebih dari itu, saya akan lakukan center gitu. Jadi berbagai pengembangan keterampilan. Nah ini saya robah style saya ya. Kalau tadi kan modelnya model tradisional. Nah sekarang saya robah tetap yang lain tidak terbuka, tapi saya hanya merubah poninya aja supaya kelihatan lebih modern. Yang lainnya saya nggak rubah, hanya saya merubah poninya aja. Nanti lihat deh hasilnya gitu. Nah, ini bermainnya di jepit bebek ini. Nah itu lihat ya. Tuh. Nah gitu ya. Jadi orang terampil itu asik loh, cantik, lebih muda kelihatannya. Lebih modern soalnya ya gitu. Tetap dulu rambut saya ya selalu begitu loh, selalu ada jambul, khasnya tuh ada jambul kalau dulu gitu. Jadi saya nata rambutnya tiap hari, enggak saya sasa, cuman model poni saya itu kayak gitu. Makanya waktu mau proses jilbab wah susah bener. Jadi alhamdulillah akhirnya saya terbuka juga, diberi hidayah juga sama Tuhan untuk pakai jilbab ya. Padahal dulu sulit bener loh saya pakai jilbab itu. Nah ini hasilnya nih. Nah gimana nih, keren kan? Tambah cantik kan? Tambah cantik deh, nenek onder.